Titik Soeharto lupa rezim bapaknya luar biasa brutal. Perhelatan Pilpres telah membuat banyak pihak mudah melontarkan pernyataan syarat kontroversi. Tak terkecuali Titik Soeharto pada Selasa 21 Mei 2019. Ia mengatakan pemerintah sekarang lebih gila dibanding pemerintahan Soeharto, alias rezim bapaknya sendiri. Katanya sudah demokrasi dan boleh berpendapat, belum apa-apa sudah dibungkam. Dan itu mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto sudah berjuang, tapi malah diperlakukan seperti itu, tutur anggota Dewan Pembina Partai Berkarya ini. Pernyataan Titik merespon penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terhadap Prabowo Subianto terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Egy Sujana. SPDP tersebut dikirimkan pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari, setelah penetapan akhir rekapitulasi pemilu 2019 oleh KPU. Betul, surat itu dikirim ke kediaman Prabowo di Hambalang, dikirim dini hari. Surat bertanggal 17 Mei 2019, tapi dikirim setelah penetapan rekapitulasi suara. Bisa tidak lebih elegan sedikit ya? Kata Titik di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat. Semesta kognitif Titik enak zaman kuto. Bukan kali ini saja Titik mengemukakan opini bombastis dengan narasi sejenis, membanggakan rezim Orde Baru untuk mengkritik pemerintahan sekarang yang dipegang Joko Widodo. Ketika masih berada di Partai Golkar misalnya, Titik ingin mengembalikan kejayaan partai berlogo beringin itu seperti halnya di masa-masa Orde Baru. Argumen Titik waktu itu didasarkan pada asumsi tidak kritisnya Golkar terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal klaim Titik banyak kebijakan pemerintah yang bikin rakyat terbebani, mulai dari pengangguran, pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal, hingga perkara narkoba. Saya ingin menjerit untuk protes dan menyuarakan hati nurani rakyat, tapi saya tidak dapat melakukan hal itu karena saya sebagai orang Golkar, partai pendukung pemerintah. Seharusnya Golkar sebagai partai besar harus bisa memberi masukan kepada pemerintah, tidak hanya sekedar mengekor dan ABS asal Bapak senang, ungkap Titik seperti dikutip dari Antara. Atas dasar itu, Titik punya harapan untuk mengembalikan masa emas Golkar seperti di era Orde Baru. Titik juga mengesankan dirinya takjub nyali bila masyarakat menyebut Golkar akan jadi kaki tangan keluarga cendana serta kelompok sisa-sisa Orde Baru. Ya terserah yang mau nilai bagaimana. Emang nyatanya orang-orang enak zaman Orde Baru. Jelas Titik di kompleks DPR Senayan Jakarta Pusat akhir 2017 ketika sudah tak lagi di Golkar dan berlabuh ke partai bikinan adiknya Tommy Soeharto Berkarya. Titik masih saja jualan Orde Baru. Pada November 2018 misalnya, cuitan Titik di Twitter membanggakan program swasembada beras yang dicanangkan Orde Baru. Sudah cukup, sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal di dunia. Tweet Titik. Menanggapi pemilu 2019, Titik menyampaikan argumen senada. Lewat tweetan yang ia unggah pada 17 Mei, Titik menyatakan bahwa kecurangan bisa merampas kedaulatan rakyat tanpa kejujuran dan keadilan, sehingga membuat pemerintah tak dapat sejahterakan bangsa ini. Kita lihat korupsi makin merajalela, ekonomi nyungsep, dan aparat negara digunakan untuk menakuti rakyat. Tweet Titik. Harapan, amnesia, atau kampanye. Wacana Titik untuk kembali ke Orde Baru acap kali didasarkan pada kebanggaannya akan prestasi pemerintahan Soeharto di bidang pertanian, ekonomi, serta pendidikan yang dinilai mensejahterakan masyarakat. Namun, Titik sepertinya pura-pura lupa bahwa bapaknya naik ke kursi RI 1 dengan kekerasan massal pada 1965 dan merawat kekuasaannya dengan cara-cara otoriter selama lebih dari 3 dekade. Indonesia di bawah Soeharto adalah lautan darah. Titik menyatakan korupsi hari ini kian merajalela. Pendapat itu mengabaikan fakta bahwa di rezim Soeharto, korupsi juga dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, salah satunya
melalui ratusan yayasan yang didirikan keluarga cendana. Yayasan-yayasan inilah yang kemudian dipakai Soeharto sebagai sumber dana untuk menopang kekuasaan dan bisnis yang dijalankan anak-anak seperti para kroni Bob Hasan. Global Transparency Report 2004 mencatat Soeharto sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut laporan itu, Soeharto diduga membegal uang negara sebanyak 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar di sebuah negeri dengan GDP kurang dari 700 dolar per kapita. Mengutip Jos Yunus Adichandra dalam bukunya Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga, Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa 2006. Pada Agustus 2000, Soeharto secara resmi didakwa Jaksa Agung karena menggelapkan dana sebesar 571 juta US dollar dari 7 yayasan yang dipimpinnya selama menjabat presiden. Selang 15 tahun kemudian, keluarga Soeharto diwajibkan membayar ganti rugi senilai 4,4 triliun rupiah kepada negara. Perkara korupsi inilah yang juga membunuh Safiuddin Kartasasmita, seorang hakim agung, ketua muda bidang pidana Mahkamah Agung MA RI pasca reformasi. Safiuddin dihabisi nyawanya oleh orang suruhan Tommy Soeharto setelah sang hakim menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara serta denda 30,6 miliar rupiah kepada putra bungsu Soeharto itu dalam kasasi kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Selain urusan korupsi, Titi juga mengeluhkan bagaimana pemerintahan Jokowi menggunakan aparat untuk menakut-nakuti rakyat. Lagi-lagi, Titi agaknya alpa dengan sejarah. Selama kepemimpinan Soeharto sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah warga sipil yang dibantai dengan dalih stabilitas negara maupun dianggap mengancam keamanan saat geger politik 1965. Misalnya, mengutip dokumen diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional George Washington University pada 2017 silam, Soeharto terus memerintahkan represi yang berujung pembunuhan massal di beberapa provinsi di Indonesia terhadap anggota, simpatisan, dan siapapun yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Dokumen bertanggal 20 November 1965 dari ringkasan mingguan yang dihimpun oleh Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Amerika Serikat Mary Louise Trent. Total sekitar 500.000 sampai 1 juta orang terbunuh selama periode 1965 sampai 1967, menjadikan tahun-tahun ini sebagai babak paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Tak sampai 1 dekade kemudian, Indonesia mencaplok Timor Leste dengan dukungan Washington. Selama invasi dan periode pendudukan awal, jumlah korban warga sekitar mencapai 150.000 hingga 200.000 jiwa. Kekejaman yang sama berlanjut di Papua hingga hari ini. Siapapun yang diduga sebagai anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) dibabat. Mokhtar Effendi Harahap dalam bukunya berjudul Demokrasi dalam Cengkeraman Orde Baru 2004 menuliskan, terhitung sejak 1981 hingga 1996, lebih dari 15.000 orang Papua tewas dalam operasi-operasi militer yang dilakukan di bawah Orde Baru. Pengkeramatan Pancasila sebagai asas tunggal memakan banyak korban pada 1980-an. Pada 12 September 1984, ratusan Muslim tewas di berondong timah panas tentara di Tanjung Priok. Peristiwa serupa terulang 5 tahun kemudian di Talangsari, Lampung. Ratusan orang meregang nyawa dituduh pemerintah sebagai gerakan subversif berdasarkan laporan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras bertajuk Kertas Posisi Kontras. Kasus Talangsari 1989, sebuah kisah tragis yang dilupakan. 2006, pembantaian itu dilakukan oleh 3 peleton batalion 143 dan 1 peleton brigade mobil Brimob yang dipimpin Hendro Priyono. Manipulasi dan kecurangan pemilu yang sering ditudingkan Titi juga terjadi sepanjang pemerintahan Soeharto. Orde Baru memastikan agar Golkar selalu menang dalam pemilu.
dan kepemimpinan dua partai lainnya, P3 dan PDI, tunduk pada pemerintah. Pada 27 Juli 1996 misalnya, Orde Baru menyerbu kantor DPP PDI di Menteng dari pendukung Megawati, Ketua Umum Partai versi Munas Jakarta 1993. Perebutan kantor dilakukan oleh aliansi tentara, polisi, dan pendukung Suryati, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan yang direstui Soeharto. Intervensi rezim bapaknya Titi terhadap pemilu bahkan sudah dilakukan sejak 1971. Tahun ketika pemilu pertama Orba digelar, Soeharto mengerahkan mesin politiknya dari ABRI, PGRI, pegawai negeri, dan birokrasi di semua tingkat agar Golkar menang. Tak hanya itu, para pejabat Departemen Dalam Negeri dikerahkan sebagai panitia. Pemerintahan Soeharto membeli suara untuk mempengaruhi pilihan masyarakat serta menempatkan tentara dan polisi di tiap tempat pemungutan suara TPS untuk memastikan kemenangan Golkar. Golkar akhirnya menang dengan perolehan suara sebesar 62,8% dan mendapat 236 kursi di DPR. Kemenangan itu menjadi presiden bagi kemenangan Golkar di pemilu berikut-berikutnya yang ditempuh dengan cara yang sama, licik lagi manipulatif. Sayangnya pemilu 1971 direkayasa dengan cara-cara yang justru anti-demokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah sudut demokrasi atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat, kata sejarawan Anhar Gonggong, dikutip dari Kompas 11 Januari 2014. Pemerintahan Jokowi memang bukan pemerintahan yang ideal. Salah satu problemnya adalah fakta bahwa para perwira yang terlibat kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini mendapat kedudukan strategis di pemerintahan Jokowi. Kapan para perwira ini melakukan pelanggaran HAM? Pada zaman ketika bapaknya Titi berkuasa. Dalam konteks pemilu 2019, harapan Titi tentunya bukan sekadar harapan pribadi, melainkan bahan kampanye. Selebihnya, ia adalah materi pendidikan politik yang sangat buruk. Demikianlah kura-kura, takar rambis